Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi cache manipulation. Oke, sebelum kita belajar bersama-sama, teman-teman bisa mempersiapkan untuk workspace Apex-nya supaya nanti waktu kita ada materi, teman-teman bisa langsung praktek juga. Oke, kita akan belajar sama-sama teman-teman ya. Cache manipulation. Untuk pengetahuan aja, data yang ada di dalam database merupakan cache sensitif. Cache sensitif itu apa sih? Itu dia sensitif terhadap penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau database huruf besar terus kita mencari data dengan huruf kecil itu nggak akan keluar karena berbeda, karena sangat sensitif. Jadi kita harus memasukkan data yang benar-benar sama supaya bisa menghasilkan data yang akurat, data yang tepat sesuai yang kita cari. Nah, terus gimana caranya kalau kita nggak tahu tuh kondisi datanya? Ya, kita menggunakan cache manipulation. Fungsinya apa? Untuk memanipulasi cache atau karakter, mengubah menjadi huruf besar atau huruf kecil. Nah, ini fungsinya untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, kasusnya gimana? Berguna saat kita mencari data yang kita belum tahu apakah data tersebut menggunakan huruf kecil atau besar. Jadi kita sama sekali nggak tahu data itu huruf besar atau huruf kecil, tapi kita disuruh untuk mencari data tersebut. Nah, digunakanlah cache manipulation. Di dalam cache manipulation itu ada 3 fungsi teman-teman. Yang pertama adalah fungsi upper, fungsi lower, dan fungsi initcap. Dari namanya teman-teman mungkin udah gak asing, udah tahu nih upper itu fungsi untuk apa. Upper itu untuk menjadi huruf besar, mengubah cache menjadi huruf besar. Seperti contoh, di database tulisannya adalah aku, tapi teman-teman menggunakan fungsi uppercase menjadi huruf besar semua. Lowercase menjadi huruf kecil. Seperti ini contohnya, aku besar jadi aku kecil. Initcap case itu mengubah menjadi huruf besar di awal dan selanjutnya adalah menggunakan huruf kecil. Seperti ini, database tulisannya AKU besar, tapi menggunakan fungsi initcap menjadi AKU hanya besar, KU-nya kecil, huruf di belakangnya kecil. Kita belajar struktur query-nya teman-teman. Seperti biasa, kita menggunakan select. Terus di sini fungsi yang tadi kita belajar kita letakkan di sini setelah select. Select upper, terus ini nama kolomnya. Misalkan aja kita menggunakan first name. Select upper first name. First name kan nama kolomnya. From table, tabelnya kita menggunakan employees. Jadi outputnya apa teman-teman? Kita menggunakan upper, nanti di kolom first name itu akan munculnya huruf besar semua karena kita menggunakan fungsi upper. Begitu pula dengan lower, nanti first name akan menjadi huruf kecil semua. Lalu dengan initcap, semua akan menjadi huruf besar di depan dan huruf kecil di huruf selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, kita akan mulai belajar langsung di query-nya teman-teman. Jadi ingat, di cache manipulation ada 3, upper, lower, initcap. Strukturnya seperti ini. Kita akan mulai untuk query-nya. Ini contoh tadi. Kita coba pakai menampilkan untuk first name dulu teman-teman. First name from employees. Kita run. Teman-teman udah bisa ya untuk dasar-dasar menggunakan Apex ini. Nah, ini datanya muncul teman-teman, sejumlah 20 baris. Datanya seperti ini, first name. Ternyata defaultnya menggunakan initcap, huruf depan besar, huruf kecilnya di belakang. Nah, seperti ini, semua sama. Kita coba mengubah data ini menjadi huruf besar semua. Jadi ini cuma manipulasi doang ya, tidak merubah data aslinya. Ini kita menggunakan fungsi apa teman-teman untuk menjadi besar? Upper. Menjadi huruf besar itu menggunakan upper. Jangan lupa diberi dalam kurung untuk kolom yang akan diubah menjadi huruf besar. Coba kita run. Nah, sistem akan menampilkan data yang sama teman-teman, sejumlah 20 baris karena kita mencari first name-nya. Tetapi bedanya apa? Karena kita menggunakan fungsi upper, jadi munculnya semua menggunakan upper semua, huruf besar semua. Dari atas sampai bawah huruf besar semua.
Coba kita ganti yang lower. Kita run. Ya, data yang muncul juga sama. Tadi Alan, Curtis, dan Lex. Nah, ini menjadi huruf kecil karena kita menggunakan fungsi lower, teman-teman. Kita ganti fungsi initCap. InitCap. Ya, jangan salah tulis, teman-teman. Pelan-pelan aja, santai aja. Kita run ya. Oke, kita run. Nah, karena tadi default datanya menggunakan initCap ya. Entah kebetulan atau memang seperti itu sistemnya, tapi sama. Dia akan menggunakan fungsi initCap, huruf depannya besar, huruf kecil di belakang, sama seperti defaultnya. Nah, ini kan untuk merubah seperti ini, teman-teman. Terus kasusnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kehidupan di perkantoran ya, teman-teman diminta untuk menampilkan gaji pegawai dengan nama Ellen, ya, dengan nama Ellen. Anggap aja kita nggak tahu database-nya itu Ellen itu menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil, atau huruf besar di depan, huruf kecil di belakang. Kita nggak tahu nih posisi. Jadi kita diminta untuk menampilkan, kita pakai first name dan salary, karena utamanya itu adalah kita mencari salary dengan first name-nya Ellen. Nah, kita menggunakan where. Teman-teman udah dapat pelajaran tentang where ya. Where di sini kita mencari yang namanya Ellen menggunakan first name, terus like, kita pakai fungsi like ya, Ellen. Ini kita nggak tahu nih, Ellen menggunakan huruf besar atau huruf kecil atau kombinasi dari huruf besar huruf kecil. Kita run coba. Kita Ellen-nya nih pakai huruf besar nih. Kita nyari pakai huruf besar, tapi kondisi kita belum tahu database-nya huruf besar atau huruf kecil. Kita run. Nah, di sini invalid ya, karena ini nggak ada yang namanya Ellen pakai huruf besar ya. Karena kita mau nyari Ellen pakai huruf besar, kita harus pakai upper dulu. Upper di sini. Oke. Jangan lupa di dalam kurung setiap apa yang mau diganti case-nya, manipulation case-nya itu diberi dalam kurung. Kita coba cari, harusnya dapat. Nah, dia akan keluar dengan nama Ellen sesuai permintaan tadi. Kita cari gaji yang namanya Ellen. Nama Ellen, gajinya nih 11.000. Kita udah dapat. Padahal database-nya ternyata defaultnya itu adalah menggunakan huruf besar di depan, huruf kecil di belakang. Tapi karena kita tidak tahu, kita pakai fungsi upper supaya lebih akurat datanya, kita cepat nyarinya. Catatan juga, kalau di sini kita pakai upper, kolom di sini kita isikan datanya juga upper. Jangan sampai seperti ini, teman-teman. Ini ya. Misal seperti ini, sorry. Upper first name like Ellen. Nah, di sini pakai fungsi upper, di sini pakai hurufnya kecil. Nggak akan bisa, teman-teman. Nah, no data font. Kalau kita menggunakan huruf kecil ya kita pakai fungsi yang huruf kecil juga, lower. Di sini huruf kecil benar. Kita run. Harusnya dia keluar. Ya, keluar kan? Pegawai dengan nama Ellen, gajinya sekian. Oke, jadi itu teman-teman sedikit penjelasan mengenai case manipulation di materi video ini. Buat teman-teman yang masih belum paham, masih bingung, bisa untuk menghubungi asistennya untuk mendapat penjelasan lebih. Ya, oke, mungkin itu aja untuk materi case manipulation materi kali ini. Kita akan berjumpa di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat ya teman-teman.